Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Operations Management atau Manajemen Operasi. Kali ini dengan tema Managing Sustainable Supply Chain atau mengelola rantai pasokan yang berkelanjutan. Nah, setelah mempelajari chapter ini, teman-teman semua diharapkan dapat menentukan 3 elemen dalam rantai pasokan yang berkelanjutan dan juga dapat menjelaskan reverse logistic proses serta implikasinya pada desain rantai pasokan. Nah, supply chain and sustainability sesuai dengan judul babnya ya, bahwa kita akan membahas tentang rantai pasokan dan keberlanjutan. Nah, kalau pengertian rantai pasokan, saya yakin teman-teman semua ini masih ingat nih, karena sering kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka kita langsung saja ke sustainability atau keberlanjutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sustainability atau keberlanjutan ini? Nah, sustainability merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia tanpa merugikan generasi mendatang. Sehingga kalau kita gabungkan dengan konsep rantai pasokan, bisa kita buat sebuah definisi, yaitu aktivitas atau proses rantai pasokan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai pertimbangan tertentu agar tidak merusak lingkungan, misalnya tidak membuang limbah sembarangan, tidak merusak ekosistem, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang disebut dengan keberlanjutan. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses rantai pasokan itu tidak mengganggu kehidupan lain atau tidak merusak lingkungan lain, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, supply chain and sustainability ini seperti yang teman-teman lihat di gambar, dia berada di tengah sebagai titik poros atau titik pusat. Nah, di sisi atas dan samping kanan kirinya itu ada social responsibility, ada environmental social responsibility, dan juga ada financial responsibility. Nah, semuanya ini berkaitan dengan tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh perusahaan ketika mereka melaksanakan aktivitas di perusahaan tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada financial responsibility atau tanggung jawab keuangan. Nah, tentang apa sih tanggung jawab keuangan ini? Mereka membahas tentang kebutuhan keuangan pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, lembaga keuangan, dan pihak-pihak atau entitas lain yang memberikan modal untuk melaksanakan berbagai aktivitas produksi jasa atau barang, serta bergantung pada perusahaan untuk upah dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian, rantai pasokan mendukung tanggung jawab keuangan perusahaan dengan berkontribusi pada pengembalian aset. Jadi hubungan antara rantai pasokan dengan tanggung jawab keuangan ini kaitannya dengan aset. Rantai pasokan itu bisa mengangkut bahan baku, bisa juga mendistribusikan produk jadi. Nah, itulah kontribusi rantai pasokan pada penambahan aset atau pengembalian aset di sebuah perusahaan. Kemudian, rantai pasokan pada dasarnya adalah proses yang saling terkait. Setiap perbaikan pada suatu proses akan meningkatkan kesejahteraan finansial perusahaan dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan di dunia bisnis yang kompetitif. Jadi sekali lagi bahwa setiap perbaikan yang ada di rantai pasokan itu akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu dibuatlah gambar seperti ini. Lingkaran yang saling beririsan antara financial dengan supply chain and sustainability. Mereka saling beririsan nih. Jadi saling mendukung satu sama lain, seperti itu.
Kemudian selanjutnya yang di sisi sebelah kanan itu ada environmental responsibility. Sudah jelas ya artinya bahwa ini merupakan tanggung jawab lingkungan. Nah, tanggung jawab lingkungan ini menangani kebutuhan ekologi planet ini dan pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan yang digunakan dalam produksi jasa dan juga produk. Kemudian, tanggung jawab lingkungan ini bertujuan untuk meninggalkan jejak lingkungan sekecil mungkin, sehingga generasi mendatang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Kemudian, desain dan integrasi rantai pasokan dapat memainkan peran penting atau peran utama dalam melestarikan sumber daya. Nah, oleh karena itu, ketika mendesain sebuah rantai pasokan atau ketika sudah masuk dalam proses rantai pasokan, itu harus mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang ketiga, yang di atas ada social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini membahas ekspektasi moral, kemudian etika, dan filantropis yang dimiliki masyarakat terhadap suatu organisasi. Nah, rantai pasokan dapat digunakan untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Kenapa? Karena ketika sebuah perusahaan merancang sebuah proses rantai pasokan, mereka itu harus mempertimbangkan penilaian masyarakat terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Nah, perusahaan dapat terlibat dalam logistik kemanusiaan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian arus keluar masuk barang serta penyimpanan barang. Kemudian logistik kemanusiaan ini misalnya contohnya pada saat ada bencana banjir gitu kan, perusahaan ini membantu mendistribusikan bantuan-bantuan untuk korban banjir, itu salah satunya. Kemudian dengan demikian perusahaan dapat menggunakan keahlian mereka dalam manajemen rantai pasokan untuk merancang rantai pasokan yang memberikan bantuan bencana. Nah, kan atau untuk memasok obat-obatan serta makanan yang sangat dibutuhkan ke daerah-daerah yang belum berkembang di dunia. Jadi, ketika perusahaan membantu mendistribusikan barang-barang tersebut, maka penilaian masyarakat terhadap perusahaan tersebut akan baik. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, pertimbangan etis juga muncul dalam pemilihan pemasok terkait praktik mereka dalam penggunaan tenaga kerja dan sumber daya alam. Nah, kalau tenaga kerjanya atau buruhnya dibayar dengan nominal yang cukup dan juga penggunaan sumber dayanya tuh baik gitu kan, maka penilaian masyarakat terhadap perusahaan tersebut pun biasanya akan baik juga gitu. Mereka tidak membuang limbah sembarangan. Nah, maka masyarakat pun akan welcome aja ketika perusahaan tersebut membuka pabriknya di lingkungan mereka, misalnya seperti itu. Nah, selain itu, biasanya pertimbangan-pertimbangan etis ini juga berkaitan dengan hubungan antara pembeli dan penjual, kemudian lokasi fasilitas di mana perusahaan atau pabrik itu didirikan, serta manajemen inventaris. Kemudian sustainability across the organization atau keberlanjutan dalam organisasi. Rantai pasokan terintegrasi dapat memfasilitasi pelaksanaan operasi yang berkelanjutan. Kenapa? Karena komunikasi dan aliran material yang ada dalam proses di perusahaan tersebut itu sudah tersusun rapi atau sudah terstruktur. Namun, mencapai keberlanjutan di seluruh rantai pasokan bukanlah hal yang mudah bagi perusahaan. Dibutuhkan kerjasama lintas fungsi antar perusahaan untuk mengatasi tantangan tersebut. Karena tantangan-tantangan tersebut biasanya berhubungan dengan banyak pihak ya, oleh karena itu dibutuhkan strategi khusus nih. Nah, biasanya dibutuhkan kerjasama lintas fungsi antar perusahaan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di layar ini. Ada 4 nih yang akan kita bahas.
Biasanya tantangan tersebut berupa perlindungan lingkungan, kemudian peningkatan produktivitas, minimalisasi risiko, dan juga inovasi. Jadi ketika muncul tantangan-tantangan seperti ini, maka dibutuhkan integrasi atau kerjasama dari semua pihak yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian, kepedulian lingkungan tentang bisnis disuarakan setiap hari di berbagai media populer. Perusahaan umumnya itu terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak dari kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan. Nah, di bagian ini kita akan membahas beberapa masalah lingkungan dan bagaimana rantai pasokan terintegrasi dapat mengatasinya. Kita akan membahas implikasi rantai pasokan untuk menerapkan pendekatan yang disebut dengan reverse logistic. Nah, reverse logistic ini memberi solusi untuk menyelamatkan produk di akhir siklus hidup mereka. Pada bagian ini juga kita akan membahas bagaimana kebutuhan efisiensi energi memengaruhi pengambilan keputusan dalam rantai pasokan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reverse logistic? Reverse logistic ini merupakan logistik terbalik. Gampang ya, tinggal diterjemahkan aja gitu kan. Logistik terbalik, apa sih sebenarnya logistik terbalik itu? Kalau biasanya rantai pasokan itu polanya dari hilir ke hulu. Nah, kalau ini dari hulu ke hilir, dibalik nih, barangnya udah ada. Mau diapain barang yang udah ada itu, gitu. Itu yang dimaksud dengan reverse logistic. Nah, reverse logistic merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien, serta hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengembalian, perbaikan, produksi ulang, atau daur ulang. Contohnya, di sini dari buku yang kita gunakan, ini contohnya ada IBM. IBM ini perusahaan perangkat keras. Ada laptop, ada spare part, alat elektronik lah pokoknya gitu ya kalau IBM ini. Nah, di IBM itu ada yang namanya divisi pemulihan aset. Divisi ini dalam 1 tahun mengumpulkan lebih dari 1 juta unit peralatan teknologi informasi bekas yang dikonversi atau yang bisa diubah menjadi keuntungan bagi perusahaan senilai miliaran dolar di pasar peralatan dan suku cadang barang bekas. Nah, IBM berhasil mengolah limbah elektronik, limbah laptop misalnya, atau limbah komputer dan lain-lain, kemudian menjual hasil daur ulang di pasar barang bekas hingga menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan. Nah, inilah yang disebut dengan reverse logistic. Kalau logistik biasa itu kan dari spare part yang kecil-kecil kemudian dirakit menjadi sebuah laptop. Nah, kalau reverse logistik sebaliknya, laptop yang rusak atau laptop-laptop yang dikembalikan oleh pelanggan ke pabrik itu diambil bagian-bagian yang masih bisa digunakan, misalnya keyboardnya masih bagus atau layarnya masih bagus, kemudian dijual lagi nih oleh si perusahaan sebagai suku cadang bekas, seperti itu. Jadi kalau misalnya kan ada tuh ya, kalau sekarang toko-toko komputer yang bersedia membeli laptop bekas kita gitu kan. Kalau dipikir kenapa sih mereka bersedia untuk membeli laptop rusak gitu. Ternyata yang rusak itu biasanya tidak semuanya. Jadi dalam sebuah laptopnya rusak, itu masih ada bagian-bagian lain yang bisa diambil dan digunakan kembali atau dijual kembali, mungkin harganya bisa lebih tinggi. Seperti itu. Makanya si IBM ini bisa mendapat keuntungan hingga miliaran dolar hanya dengan menjual suku cadang bekas. Gitu. Itu ya yang dimaksud dengan reverse logistik atau logistik terbalik. Oke, kita lanjut. Nah, ini
Gambar ini menunjukkan bagaimana suatu proses memulai perjalanannya pada layanan baru atau proses pengembangan produk menuju ke pelanggan dan kemudian memasuki rantai logistik terbalik atau memasuki reverse logistik yang mencoba untuk memaksimalkan nilai dari barang tersebut pada akhir masanya. Kira-kira seperti ini. Oke, kita lanjut. Proses logistik terbalik dapat menjadi sangat penting dalam industri elektronik. Nah, pernahkah teman-teman semua bertanya-tanya apa yang terjadi pada laptop lama teman-teman nih ketika teman-teman membeli yang baru? Biasanya kan dijual ya yang laptop lamanya ya. Nah, teman-teman mungkin telah menjualnya ke toko tempat teman-teman membeli yang baru atau hanya dibuang begitu aja. Nah, banyak pelaku daur ulang di negara-negara berkembang ya khususnya. Kemudian yang perkembangan teknologinya itu masih bisa dibilang rendah. Itu biasanya mengumpulkan barang-barang bekas atau barang elektronik bekas untuk diolah dan diproses kemudian dijual kembali. Nah, namun kelemahannya biasanya yang di negara-negara berkembang ini mereka cenderung membuang limbahnya itu sembarangan sehingga bisa meracuni warga sekitar atau lingkungan sekitar. Nah, pengabaian terhadap lingkungan ini memicu reaksi terhadap pembuangan peralatan elektronik yang tidak tepat di negara maju. Nah, biasanya nih gini nih, laptop-laptop bekas atau barang elektronik bekas di negara maju itu dikumpulkan kemudian dijual lagi ke negara berkembang. Nah, yang di negara berkembang ini kan ya seperti India ataupun Indonesia ya kurang lebih. Itu biasanya memperlakukan barang-barang tersebut itu tuh semaunya gitu loh. Maksudnya oke, mereka memperbaiki barang tersebut, tapi biasanya barang-barang yang rusak atau yang tidak dapat digunakan lagi itu dibuang sembarangan, sehingga nanti dampaknya akan panjang terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu di Eropa pemerintahnya itu mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan si perusahaan elektronik untuk mengambil kembali dan mendaur ulang 75% produk mereka gitu. Jadi kalau di luar negeri itu kita punya laptop bekas, itu biasanya laptopnya akan ditarik lagi oleh si perusahaan. Beda ya kalau di Indonesia ya, laptop bekas dipretelin, dijual bagian-bagiannya gitu kan, dijual layarnya aja misalnya atau dijual keyboardnya aja gitu. Sementara kalau di Eropa biasanya kalau barang-barang elektronik itu ada masa pakainya. Katakanlah kita punya laptop bisa digunakan selama 5 tahun ke depan. Setelah 5 tahun mau tidak mau, suka tidak suka, rusak atau tidak laptopnya, kita harus mengganti dengan laptop yang baru. Karena laptop lama akan ditarik oleh negara atau oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Agar tidak ada yang namanya limbah elektronik. Nah, ini berlaku bukan hanya untuk laptop saja, tapi untuk peralatan elektronik yang lainnya. Seperti itu. Nah, itulah salah satu upaya untuk mengurangi limbah-limbah yang ada. Nah, beberapa negara bagian di Amerika Serikat melarang limbah elektronik, komponen elektronik, dan juga bahan kimia produk sampingan dari proses daur ulang. Daur ulang adalah aspek utama dari reverse logistik atau logistik terbalik. Jadi apa yang sudah ada di pasar, apa yang sudah dipegang oleh konsumen, bagaimana caranya ketika hal tersebut sudah rusak itu dapat berguna atau bisa dimanfaatkan kembali, seperti itu. Itu adalah esensi atau inti dari si reverse logistik atau logistik terbalik ini. Kemudian operasi reverse logistik sangat berbeda dari forward logistik dan jauh lebih mahal. Nah, ini jauh lebih mahal nih daripada proses-proses pada umumnya karena barangnya udah ada, udah jadi, bahkan cenderung sudah
sudah masuk ke umur rusak gitu kan. Tapi gimana caranya barang itu bisa kita gunakan lagi, bisa kita manfaatkan lagi. Perusahaan harus menetapkan tempat pengumpulan yang nyaman untuk menerima barang bekas dari konsumen dan mengangkut barang tersebut ke tempat pengembalian yang merupakan fasilitas yang dimiliki oleh pabrik, atau bisa kita libatkan pihak ketiga untuk membongkar produk dan mengumpulkan barang-barang atau nilai-nilai yang tersisa dari produk rusak tersebut. Nah, ada beberapa pilihan. Jika barang tidak dapat dioperasikan, barang tersebut dapat diperbaiki dan dikembalikan ke konsumen. Pilihan 1. Kemudian, pilihan lainnya adalah dapat dibersihkan dan diperbaharui untuk digunakan langsung dan dikembalikan ke saluran distribusi. Bisa disewakan atau dikembalikan ke konsumen. Nah, ini biasanya berhubungan dengan garansi ya. Misalnya, contoh produk Apple. Apple itu dengan beberapa terms and condition atau dengan beberapa ketentuan, kalau kita punya produk Apple kemudian rusak, kita bisa bawa ke distributor Apple, ke store-nya Apple untuk ditukar dengan produk baru. Jadi benar-benar kita bawa barang kita rusak nih, misalnya layarnya retak dan lain sebagainya, kita kembalikan untuk ditukar dengan unit yang baru, itu bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian produk dapat diproduksi ulang dengan menghancurkannya, membangunnya kembali dengan suku cadang baru sesuai kebutuhan, dan mengembalikannya ke saluran distribusi. Kemudian ada 2 produk sampingan penting dari proses reverse logistik. Yang pertama, ada limbah yang harus dibuang dengan benar. Kemudian yang kedua, ada informasi produk yang dikirimkan ke layanan baru atau proses pengembangan produk sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk produk generasi mendatang. Jadi ada 2 nih yang perlu diperhatikan dalam proses reverse logistik. Yang pertama, di mana kita membuang limbahnya. Yang kedua adalah apa sih informasi yang bisa kita ambil dari produk yang rusak itu sehingga bisa kita gunakan sebagai acuan untuk memperbaiki produk baru di masa yang akan datang. Kemudian financial implication for reverse logistic, implikasi keuangan untuk logistik terbalik. Nah, beberapa perusahaan berpartisipasi dalam rantai pasokan terbalik dengan memiliki dan mengoperasikan proses seperti daur ulang dan juga perbaikan produk bekas. Nah, perusahaan-perusahaan ini mendapatkan keuntungan dari mengklaim kembali suku cadang yang dapat digunakan untuk operasi manufaktur mereka atau dengan menjual produk yang diproduksi ulang dengan harga yang kompetitif. Nah, namun jika produsen peralatan asli atau OEM, nah mungkin teman-teman udah sering dengar ya, OEM, Original Equipment Manufacturing. Biasanya nih disandingkan dengan ada yang OEM, ada yang KW, ada yang original dan lain sebagainya. Nah, berpartisipasi dalam pembuatan ulang. Ada kekhawatiran bahwa produk yang diproduksi ulang akan mengkanibal penjualan produk baru, gitu kan. Jadi kalau di perusahaan itu ada kekhawatiran bahwa ketika mereka mendaur ulang sebuah produk, mereka takut nih nanti produk yang baru, yang benar-benar baru malah nggak laku. Kira-kira seperti itu. Nah, seringkali ketakutan ini menimbulkan batasan, seperti harga dasar yang dikenakan untuk produk daur ulang. Jadi, misalnya harga barunya 1 juta. Ini yang benar-benar baru ya. Kemudian harga daur ulangnya nih mereka bingung mau dijual berapa nih. Kalau mau dijual setengahnya atau 500.000 aja, otomatis orang-orang akan lebih suka untuk membeli produk daur ulang. Nanti produk barunya nggak laku dong, keburu expired atau keburu ketinggalan zaman misalnya. Seperti itu. Tapi kalau mau dijual dengan harga tinggi, perusahaan juga bingung nih. Masa produk daur ulang harganya mahal? Nah, seperti itu. Itulah yang menjadi dilema dalam menentukan harga antara produk baru dengan produk daur ulang di perusahaan. Kemudian, batasan pasar tempat produk tersebut dijual. Batasan pasar. Kalau produk baru jelas bisa dijual dimanapun. Sementara kalau produk bekas atau produk daur ulang dijual di tempat yang sama dengan
produk baru. Nah, ini menimbulkan dilema lagi selain harga ya tadi ya. Kalau di satu tempat ada produk baru yang benar-benar baru sama ada produk baru hasil daur ulang. Nah, itu kan juga akan menimbulkan dilema tuh bagi si pembeli maupun si penjual. Mau mempromosikan yang mana ya penjualnya gitu kan. Nah, kemudian dari si pembeli mau beli yang mana nih? Sama nih. Dari satu perusahaan yang sama tapi yang satunya baru, yang satunya daur ulang. Seperti itu. Makanya biasanya pasarnya nih ada pasar tersendiri nih bagi produk-produk OM atau produk-produk daur ulang ini. Misalnya di Indonesia jelas masih banyak yang lebih memilih untuk membeli produk daur ulang atau original equipment manufacturing daripada produk asli, produk baru yang dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu ada juga biaya peluang untuk tidak melakukan remanufacturing. Ada bahaya bahwa praktik pembuangan produk yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan itu bisa mengakibatkan hal buruk bagi perusahaan maupun bagi lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Kemudian selain itu, produsen pihak ketiga dapat berpartisipasi dalam rantai pasokan reverse logistik dengan mengumpulkan atau membeli produk lama yang tidak diklaim, memproduksi ulang dan kemudian menjualnya dalam persaingan dengan produk baru yang dijual oleh perusahaan tersebut. Jadi misalnya nih di sini pakai contohnya HP ya, Hewlett Packard, Dell sama Epson. Mereka itu biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, si pihak ketiga ini yang awalnya bekerja sama dengan Dell itu justru memproduksi barang daur ulang sendiri. Jadi yang tadinya bekerja sama akhirnya jadi bersaing nih. Dell mengeluarkan produk baru dengan merek Dell, sementara perusahaan atau pihak ketiga yang tadinya diajak kerja sama ini juga mengeluarkan produk bermerek Dell tapi produk daur ulang. Nah, ini juga menimbulkan dilema, mau beli yang mana atau mau memasarkan yang mana gitu. Sama-sama nih mereknya Dell, tapi yang satu dari official Dell-nya, yang satu dari pihak ketiga. Seperti itu. Oke, kira-kira begitu mengenai reverse logistik. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga sehat selalu.